Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Siti Calima, Asep Saputra dari Jambi, Suryanto dari Kubar, Gabi dari Sulawesi, Moshas dari Jakarta, Indang Saparudin dari Majalengka, Nanda Lufian dari Aceh, Isdeu dari Pontianak, Imam Ferdiansa dari Bima, Angga Setiawan dari Taiwan. Dan buat teman-teman yang belum Mimin sapa, nanti di next video ya. Soalnya Mimin nyebutinnya dari urutan yang bawah. Hehe, pasti nanti Mimin sapa kok. Tetap pantengin terus LK21 pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Aravinda Samita Viraragava. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Dahulu kala di sebuah desa di Mumbai, India, dikuasai oleh dua kelompok gangster yang paling ditakuti dan juga disegani. Yang mana kedua kelompok gangster tersebut telah berseteru selama 30 tahun lamanya. Kedua kelompok gangster tersebut dipimpin oleh seorang yang paling ditakuti di daerah masing-masing. Kelompok gangster Komadi dipimpin oleh seorang pria yang bernama Naraperadi. Sedangkan kelompok gangster Naragudi dipimpin oleh seorang pria bernama Basiredi. Perseteruan itu terjadi karena hal yang sangat sepele, yang mana saat itu Basiredi sedang bertaruh judi dengan salah satu orang dari kelompok Naraparedi. Namun sialnya justru Basiredi ini harus kalah dalam permainan judi tersebut. Kekalahan Basiredi ini jadi bahan olok-olokan dari kelompok Naraparedi. Basiredi yang tak terima karena dihina oleh kelompok Naraparedi, ia pun langsung membunuh orang tersebut. Dan kabar pembunuhan itu kemudian sampai ke telinga Naraparedi. Dan karena hal itu juga terjadilah sebuah tawuran antara kelompok gangster Komadi dan Naragudi, hingga menewaskan ayah mereka masing-masing. Dan itulah kemudian penyebab perseteruan itu terjadi. Dan setelah beberapa tahun berlalu, kini Basiredi telah menjadi seorang penguasa di daerahnya. Dengan kekejamannya, ia mampu membuat semua orang tunduk pada dirinya. Saat itu akan diadakan pemilihan kepala daerah tersebut, sehingga pihak partai oposisi sangat berharap pada Naraperedi untuk bisa mengalahkan Basiredi dalam pemilihan yang selanjutnya. Di sisi lain terlihat seorang pria gagah yang juga tampan yang bernama Viraragaparedi, yang mana ternyata si Vira ini adalah anak dari Naraperedi yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Kita panggil saja Ragava. Saat di tengah perjalanan menuju ke rumah, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari para kelompok gangster Basiredi. Bahkan mereka semua diserang secara brutal oleh para anak buah Basiredi. Karena hal tersebut membuat ayah Viraragaparedi, yaitu Naraparedi, harus tewas dengan sangat mengenaskan karena tertembak tepat di bagian kepalanya. Melihat hal tersebut tentu membuat Ragava sangat sedih atas kematian ayah tercintanya. Dan karena hal itu juga membuat amarah Ragava kemudian memuncak. Dengan brutal ia kemudian meluapkan marahnya dan membantai semua anak buah Basiredi. Bahkan ia memotong tangan orang yang menembak ayahnya. Ragava yang dikira anak cupu ternyata ia sangat jago gelut. Ia menghajar semua anak buah Basiredi tanpa ampun. Hingga akhirnya Ragava pun berhasil menusuk tenggorokan Basiredi, yang membuat Basiredi sekarat pada saat itu. Hal tersebut disaksikan oleh anaknya Basiredi yang bernama Balaredi. Balaredi yang tak terima ayahnya dibunuh secara brutal oleh Ragava. Ia pun kemudian berusaha untuk menyerang Ragava dan berusaha membunuhnya. Akan tetapi di saat yang bersamaan, para rombongan polisi tiba-tiba datang dan berusaha untuk menghentikan tawuran tersebut. Karena hal itu juga akhirnya mereka pun harus kembali ke tempatnya masing-masing. Ragava pun kemudian memutuskan untuk pulang membawa jasad ayahnya dan para pengikutnya yang tewas. Begitu juga dengan Balaredi. Sesampainya di rumah, ibu nenek beserta keluarganya sangat terkejut melihat Naraparedi yang sudah tak bernyawa. Dan atas kejadian itu juga membuat keluarga Ragava sangat terpukul atas kematian Naraparedi. Mereka sangat merasa kehilangan. Setelah itu, keluarga besar pun melakukan upacara kematian dan mengkremasi jasad Naraparedi. Tak berselang lama,
hari itu Raghafa mendapatkan telepon dari seorang pria yang bernama Sudarsan. Diketahui si Sudarsan ini ternyata adalah rekan politik ayahnya. Sudarsan sengaja menghubungi Raghafa dan mengajak Raghafa untuk bisa menggantikan posisi ayah tercintanya. Sementara itu di rumah Raghafa mendapatkan ceramah dari neneknya. Saat itu nenek berkata bahwa supaya Raghafa jangan pernah mengikuti jejak ayahnya. Dan ia juga meminta supaya Raghafa jangan seperti ayahnya. Karena nenek tak mau jika nanti generasi selanjutnya harus mewarisi kebencian pendahulunya dan akan memakan banyak korban jiwa tentunya. Bahkan jika itu terjadi maka Raghafa dan keturunannya akan mati sia-sia. Raghafa yang sebenarnya anak soleh, ia sangat mendengarkan sekali nasihat dari neneknya ini. Karena hal itu juga Raghafa kemudian memutuskan untuk pergi dari rumahnya meninggalkan ibu dan neneknya. Ia pergi ke Hyderabad. Hal itu kemudian Raghafa lakukan supaya ia bisa terhindar dari hal-hal yang negatif termasuk orang-orang kepercayaan ayahnya. Singkat cerita, setelah Raghafa tiba di Hyderabad, Raghafa kembali mendapat sebuah telepon dari Sudarsan. Raghafa kembali mendapat sebuah telepon dari Sudarsan yang terus memaksa Raghafa untuk mau menggantikan posisi ayah tercintanya. Akan tetapi saat itu Raghafa langsung menolaknya dan berkata bahwa Sudarsan jangan pernah mengganggunya lagi dan meminta supaya ia jangan macam-macam dengan dirinya. Raghafa mengancam akan menghabisi Sudarsan jika berani macam-macam dengan dirinya. Saat di tengah perjalanan, Raghafa ini tak sengaja melihat seorang pria yang mana si pria tersebut sedang nego soal mobil. Namun saat itu Raghafa berkata bahwa jangan beli mobil itu karena isinya sudah banyak yang diganti, tidak asli lagi. Bahkan ada banyak kerusakan di dalamnya. Pria itu kemudian bertanya, dari mana kamu tahu hal tersebut? Sambil mengajak Raghafa untuk mampir ke bengkelnya. Kemudian pria itu kembali bertanya bagaimana Raghafa tahu semua kerusakan yang ada di mobil itu. Raghafa pun menjelaskan semua kepada pria tersebut. Raghafa juga memberitahunya kalau sebenarnya mobil itu adalah milik almarhum ayahnya. Ia sangat mengenal mobil tersebut. Dan mobil itu rusak saat ia dan ayahnya diserang oleh sekelompok gangster. Karena hal itu juga yang membuat ayahnya harus meninggal. Mendengar hal tersebut tentu sangat membuat pria itu kaget mendengarnya. Diketahui pria tersebut bernama Nilambari. Setelah percakapan yang cukup lama, Nilambari sangat kagum dengan pengetahuan Raghafa tentang permesinan. Karena hal tersebut juga Nilambari pun mengizinkan Raghafa untuk menumpang tinggal di bengkel miliknya. Saat malam tiba, terlihat seorang wanita cantik dan juga seksoi bernama Aravinda yang lari ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu. Malam itu ia lari ke bengkel Nilambari. Dan secara kebetulan dia bertemu dengan Raghafa. Ia pun kemudian meminta bantuan pada Raghafa. Dan benar saja ternyata si Aravinda ini sedang dikejar segerombolan pria engas yang ingin memperkaosnya. Raghafa yang melihat seorang gadis yang berada dalam bahaya. Raghafa pun berusaha untuk melindungi wanita tersebut. Dia memamerkan kekuatannya dengan membengkokkan besi yang ada di bengkel itu. Seketika membuat nyali para pria engas menciut dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah para pria itu pergi, si Aravinda ini bukannya berterima kasih pada Raghafa, justru ia malah bertingkah sok-sokan dan pergi begitu saja. Sementara itu Raghafa yang melihat kecantikan Aravinda, ia malah merasakan ada getaran cinta di dalam dada. Dan keesokan malamnya saat Raghafa sedang dalam perjalanan pulang naik mobil bersama Nilambari, mereka dicegat oleh polisi karena malam itu ada razia pemabuk. Karena hari itu mereka pun terpaksa turun. Kemudian mereka disuruh memasukkan alat pendeteksi alkohol ke mulut mereka. Nilambari pun protes. Ia tak mau melakukan hal itu karena alatnya bekas jigong orang lain. Nilambari terus menolak dan tidak mau melakukan hal tersebut. Sehingga terjadilah perdebatan antara Nilambari dan juga polisi. Nilambari terus meyakinkan para polisi kalau mereka ini adalah orang yang baik-baik. Namun polisi tak percaya begitu saja. Dan polisi pun menggeledah isi tas mereka. Dan sialnya saat Nilambari berusaha membuktikan isi tas mereka, tiba-tiba sebuah pistol jatuh dari tas miliknya. Nilambari pun auto kaget dong. Kok bisa ada sebuah pistol di mobilnya? Karena hal itu juga akhirnya Nilambari harus berakhir di kantor polisi. Nilambari pun meminta Raghafa untuk membebaskannya. Keesokan harinya Raghafa pun pergi mendatangi seorang pengacara yang katanya sih paling hebat. Dan pengacara tersebut bernama Saradi. Raghafa pun kemudian menceritakan semuanya kepada Saradi. Asisten Saradi yang bernama Balu menanyakan mengapa Raghafa sangat khawatir atas kesalahan temannya. Raghafa berkata bahwa sebenarnya itu tas miliknya. Jadi dia juga merasa bertanggung jawab atas pembebasan Nilambari. Awalnya Saradi sempat menolaknya, namun tak berselang lama tiba-tiba muncullah si Aravinda. Dan ternyata pengacara Saradi ini adalah bapaknya si Aravinda.
Aravinda pun menceritakan semuanya kepada ayahnya dan ia juga memberitahu bahwa Raghava adalah orang yang telah menolongnya kemarin. Karena hal itu ayahnya pun sangat berterima kasih kepada Raghava. Sebagai ucapan terima kasih, Saradi ini bersedia membantu Raghava menyelesaikan kasusnya dan membebaskan temannya. Saradi juga menambahkan bahwa ia tak akan meminta imbalan sepeser pun, asalkan Raghava mau menjaga Aravinda. Hal tersebut tentu malah membuat Raghava bingung. Kenapa saya harus sampai dijadikan bodyguard Aravinda, ungkap Raghava. Balu pun menceritakan kalau saat ini Saradi suka menyuruh para kliennya melakukan sesuatu. Hal itu terjadi karena ada beberapa kasus yang justru membuat mereka malah kalah. Karena hal itu juga timbullah dendam dari klien-klien Saradi itu, sehingga keluarganya lah yang kena imbas dari kasus tersebut. Mendengar hal tersebut, Raghava pun langsung menyetujui dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Dan setelah kejadian itu, Raghava pun mulai bekerja sebagai seorang bodyguard Aravinda. Bahkan Raghava selalu mengikuti Aravinda kapanpun dan kemanapun dia pergi. Karena hal itu juga justru malah membuat si Raghava ini makin jatuh cinta dengan Aravinda. Dan timbullah benih-benih cinta di hati Raghava. Singkat cerita, setelah mendekam di penjara selama beberapa hari, akhirnya Nilambari kemudian bebas. Nilambari sangat berterima kasih kepada Raghava karena telah membebaskannya. Nilambari juga berkata, kalau Raghava mau pulang kampung, enggak apa-apa, pulang aja, karena sekarang semua urusannya sudah selesai. Akan tetapi saat itu Raghava malah berkata bahwa ia belum mau pulang karena semenjak di sini dia menemukan hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dia rasakan. Dan karena hal tersebutlah ia kemudian membuatnya kembali bahagia untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal. Dan tentu saja semua itu berkat Aravinda yang telah membuatnya kelepek-kelepek. Sehingga cerita hari itu Aravinda mendapatkan sebuah tugas dari kampus, yaitu mengerjakan tesis seputar adanya fraksi-fraksi di kalangan desa terpencil yang memicu kebencian satu sama lain. Saat itu Raghava menawarkan bantuan kepada Aravinda bahwa ia mungkin bisa membantu Aravinda untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena Raghava sudah tahu di mana desa yang tepat untuk mereka jadikan sebuah penelitian. Dan ini juga bisa jadi kesempatan Raghava untuk menyatukan kembali dua kelompok yang telah lama bermusuhan di daerahnya. Mungkin saja Aravinda juga bisa memberikan solusi atas permusuhan yang telah lama terjadi di desanya tersebut. Besoknya saat Raghava sedang mengantar Aravinda pulang, Raghava itu kemudian dibuat kaget karena ia melihat para pengikut ayahnya yang ada di kota tersebut. Karena hal itu Raghava pun menyuruh Aravinda untuk menyetir sendiri, sementara Aravinda akan menemui para pengikut ayahnya. Mereka pun pergi ke sebuah gedung. Saat itu para pengikut ayahnya berkata bahwa mereka semua sengaja menemui Raghava di kota ini karena ingin mengajak Raghava untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dengan tegas Raghava pun langsung menolak tawaran tersebut. Raghava juga memberitahu alasan yang sebenarnya kenapa ia memilih untuk merantau ke kota, karena dirinya sengaja pergi ke kota untuk menghindari hal-hal tersebut. Karena jika tidak ada yang menyerang maka tawuran antar geng pun tak akan pernah terjadi. Raghava juga berkata bahwa dirinya tidak ingin ada peperangan lagi. Dia sengaja pergi agar para pengikut ayahnya bisa sadar dan belajar dari keluarganya. Karena jika perang itu masih terjadi, maka mereka akan kehilangan orang yang paling mereka cintai. Seperti keluarga Raghava yang harus kehilangan ayahnya karena dendam masa lalunya, yang kini menyisakan dirinya bersama seorang nenek dan juga janda. Raghava ingin agar para pengikut ayahnya bisa meneruskan hidupnya bersama keluarga dan anak mereka masing-masing, dengan memulai hidup baru yang lebih damai dan bahagia tanpa harus takut kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Mendengar hal tersebut seketika membuat para pengikut ayahnya menangis terharu. Tak hanya itu, Raghava juga meminta mereka untuk kembali ke kampung dan berusaha mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sementara itu, Basiredi yang sekarat kini telah kembali sadar dari komanya yang berkepanjangan tersebut. Ia bangun dengan amarahnya. Saat itu juga Basiredi ini menyuruh anaknya yaitu Balaredi untuk mengerahkan anak buahnya untuk membunuh Raghava. Di sisi lain Raghava bersama Nilambari datang ke sebuah toko bunga. Karena hari itu Raghava mau ketemuan dan mengungkapkan isi hatinya kepada Aravinda. Namun saat sedang memilih-milih bunga, Raghava ini melihat sebuah rombongan mobil yang mana ternyata mobil tersebut merupakan anak buah Basiredi. Dan rombongan mobil itu pergi menuju sebuah sekolah. Ternyata sekolah itu adalah sekolah dari adiknya Aravinda. Saat itu Raghava yang merasakan ada hal yang tak beres, kemudian ia pun pergi mengikuti mobil tersebut. Dan benar saja ternyata anak buah dari Basiredi ingin menculik adik Aravinda, karena mereka tahu jika Aravinda sedang dekat dengan Raghava. Namun Raghava datang di waktu yang sangat tepat. Dengan cepat Raghava mencegah para anak buah Basiredi dan menghajar semua anak buah Basiredi hingga mereka semua keos.
Saat itu Raghav bertanya siapa yang telah memerintahkan mereka. Dan salah satu anak buah Basiredi bilang dan mereka semua diperintahkan oleh Basiredi karena Basiredi sudah bangun dari komanya. Dan ia akan membunuh Raghav. Saat itu Raghav teringat dengan Aravinda. Ia kemudian segera pergi untuk menemui Aravinda. Raghav meminta maaf karena telah membuat Aravinda menunggu. Saat itu Raghav tak memberitahu Aravinda tentang kejadian yang hampir saja menewaskan adik tercinta Aravinda. Raghav kemudian memberikan alasan lain yang membuat Aravinda jadi sangat ngambek. Di sisi lain, terlihat Basiredi dan anak buahnya yang baru pulang dari rumah sakit. Saat itu Basiredi disambut hangat oleh istri tercintanya. Basiredi kemudian menyuruh Balaredi untuk menelpon anak buah yang dikirim untuk membunuh Raghav. Namun mereka tak kunjung ada jawaban karena hal itu juga membuat Basiredi sangat marah. Bahkan ia melampiaskan kemarahan itu kepada Balaredi dan berkata bahwa kok sekarang Balaredi sangat lemah dan malah jadi seorang pengecut. Padahal ayahnya hampir mati akan dibunuh oleh Raghav. Basiredi yang terlanjur emosi, ia pun kemudian memutuskan untuk pergi sekarang juga dan segera membunuh Raghav sendirian. Akan tetapi hal tersebut dicegah oleh Balaredi. Balaredi berjanji pada ayahnya kalau ia akan menemukan Raghav dan segera membunuhnya. Sementara itu nasib anak buah Basiredi yang mau menyulik adik Aravinda ini sengaja dikurung oleh Raghav di sebuah rumah tua yang mana rumah tersebut dijaga oleh para polisi. Dan setiap malam selalu terdengar suara teriakan yang ada di rumah tersebut, yang mana suara tersebut berasal dari para anak buah Basiredi yang disandra oleh Raghav. Sementara itu, hari itu Raghav pergi menemui seorang penanggung jawab politik yang bernama Krishna, yang mana Krishna ini telah berusaha mengatur perdamaian antara kelompok Basiredi dan kelompok Naraparedi. Akan tetapi sampai saat ini tidak kunjung berhasil. Raghav kemudian meminta Krishna untuk mengatur pertemuan dengan Balaredi agar ia bisa berbicara dengan secara baik-baik. Saat sedang ngobrol, Raghav ini mendapat sebuah telepon dan ternyata itu adalah Aravinda. Aravinda memberitahu Raghav kalau adiknya hilang di sebuah mall saat mereka sedang jalan-jalan. Akan tetapi belum juga kelar ngomong, tiba-tiba Aravinda ini didorong dari belakang dan dimasukkan ke dalam mobil. Raghav yang tahu kalau Aravinda sedang diculik, dia bertanya kepada Aravinda, dari salah satu mereka apakah ada orang yang tangannya buntung, ungkap Raghav. Aravinda pun mengiyakannya. Raghav sadar kalau itu semua pasti ulahnya dari Basiredi. Krishna yang mendengar hal tersebut spontan berkata, kalau kamu mau pergi ya pergi aja. Terus habis itu bunuh-bunuhan, udah gitu aja terus. Akan tetapi justru hal mengejutkan terjadi. Justru si Raghav ini malah terlihat santai. Bahkan ia tak panik sedikit pun. Raghav meminta Aravinda untuk memberikan HP-nya ke salah satu orang di mobil tersebut. Saat itu juga Raghav berkata bahwa kedamaian yang terjadi di desanya saat ini yaitu karena diriku. Dan jika melukai gadis itu maka aku akan memburu kalian sampai kemanapun. Selama ini aku sengaja diam karena aku tak ingin ada lagi sebuah pertumpahan darah di antara kelompok kita. Jika kalian berani memicu perang lagi maka aku tak akan segan untuk menyiksa kalian sampai kalian mati. Setelah mendengar hal tersebut, seketika mobil yang membawa Aravinda berhenti. Dan sopir mobil itu pergi ke mobil yang ada di belakangnya dan menyerahkan HP itu ke Balaredi yang sudah bersama Aravinda dan adik Ravinda. Sama seperti sebelumnya Raghav mengancam Balaredi. Jika Balaredi membunuh gadis dan bocil itu, maka Raghav juga akan membunuh anak Balaredi. Bahkan dia akan memburu Balaredi kemanapun Balaredi bersembunyi. Jika Balaredi menginginkan perdamaian, maka Raghav akan menunjukkan bagaimana caranya. Mendengar hal itu, kemudian Balaredi pun seketika berhenti dan menurunkan Ravinda dan adiknya. Tak lama Raghav datang menjemput dan mereka pun akhirnya selamat dan diantar sampai ke rumah oleh Raghav. Aravinda yang masih syok, ia masuk ke kamarnya. Raghav pun mengikutinya. Saat itu Raghav meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Saat itu Aravinda berkata bahwa kalau Raghav harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, baru dia bisa menjadi seorang pria yang Aravinda inginkan. Keesokan harinya, Aravinda pun pergi untuk menemui Nilambari. Dia meminta Nilambari menceritakan semua tentang Raghav. Nilambari yang tak tahu apa-apa, ia kemudian menceritakan semua kepada Aravinda. Dan setelah mengetahui semua hal itu, Aravinda mengajak Nilambari untuk pergi ke desa Raghav untuk meliput dokumenter dan mencari tahu kesaksian dan cerita dari para penduduk yang ada di sana. Sementara itu Raghav mendatangi pertemuan yang ia minta bersama Balaredi. Di sana juga ada Krishna dan Sudarsan. Akan tetapi baru juga mulai bicara, si Balaredi ini malah langsung menyerang Raghav dan berusaha untuk membunuh Raghav. Si Balaredi ini terus berusaha untuk menyerang Raghav dengan sangat brutal, karena ia telah berjanji pada ayahnya untuk menghabisi Raghav. Akan tetapi Raghav bukan pria kaleng-kaleng. Raghav justru lebih jago dari Balaredi. Ia pun langsung menghajar Balaredi dan semua anak buahnya, sampai mereka semua keok.
Akan tetapi Raghava tak membunuh Balaredi. Saat itu juga Raghava menceritakan tujuannya. Kenapa ia mengajak Balaredi bertemu? Karena Raghava ingin mengakhiri semua pertikaian yang tak kunjung kelar-kelar ini. Raghava juga ingin menciptakan sebuah perdamaian bagi desa mereka berdua. Raghava tidak ingin jika anak-anak mereka nanti mewarisi dendam yang hanya menciptakan kesengsaraan. Bahkan dengan kerendahan hati Raghava ini meminta supaya Balaredi menjadi pemimpin daerah selanjutnya. Asalkan Balaredi mau mewujudkan sebuah perdamaian. Dan jika Balaredi mengkhianati janjinya, maka Raghava tidak akan membiarkan Balaredi hidup. Bahkan ia akan mengejar Balaredi kemanapun Balaredi bersembunyi. Raghava pun pergi sambil meminta maaf atas kesalahannya dan ayahnya selama ini. Melihat kerendahan hati Raghava membuat Krishna dan Sudarsan sangat kagum. Di sisi lain terlihat Aravinda dan Nilambari yang akan pergi ke desa Raghava. Akan tetapi saat di tengah jalan mobil mereka malah mogok. Dan kebetulan mereka bertemu dengan Basiredi. Saat itu Basiredi mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya sampai mobilnya selesai. Karena hal itu mereka pun terpaksa tinggal di rumah Basiredi. Mereka yang nggak tahu siapa itu Basiredi bersikap biasa-biasa saja. Sementara itu, saudara Basiredi yang bernama Marapa dengan sedihnya curhat ke Basiredi. Marapa berkata bahwa semenjak ia gagal menculik Aravinda, dia selalu jadi bahan olok-olokan teman-temannya. Tak berselang lama, Balaredi datang. Marapa yang punya mulut lemes, ia malah mengadukan Balaredi kepada Basiredi. Ia berkata bahwa kalau sebenarnya Balaredi diam-diam sudah melakukan pertemuan dengan Raghava dan melakukan perjanjian damai. Mendengar hal tersebut seketika membuat amarah Basiredi memuncak. Tanpa basa-basi, Basiredi langsung menusuk anaknya dengan besi. Hal itu Basiredi lakukan karena ia sangat kecewa kepada Balaredi. Karena anaknya berubah menjadi sangat lembek. Karena kehabisan banyak darah, akhirnya Balaredi harus tewas di tangan ayahnya sendiri. Mendengar suara teriakan, Aravinda dan Nilambari pun mendatangi sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika Basiredi telah membunuh anaknya sendiri. Saat itu mereka kaget melihat ada Aravinda di rumahnya itu. Ia pun memberitahu Basiredi kalau wanita itu adalah kekasih Raghava. Di waktu yang sama, Raghava ini mendapat sebuah telepon dari Basiredi. Basiredi mengajak Raghava untuk menemuinya. Jika tidak, maka nyawa kekasih dan temannya akan melayang. Raghava yang baru saja tiba di desanya terkejut ketika ia melihat desanya sudah hancur karena sebuah tawuran antar desa. Saat itu juga Raghava pergi menemui Basiredi. Saat itu Raghava berkata kalau ia tak ingin ada sebuah pertarungan lagi antara mereka dan Raghava ingin mereka berdua berdamai. Akan tetapi saat itu Basiredi ini malah menyayat pergelangan tangan Aravinda dan menusuk dada Nilambari. Basiredi berkata bahwa tak semudah itu dan perang ini tidak akan selesai begitu saja sampai dia bisa membunuh Raghava. Saat itu juga Basiredi berusaha untuk menyerang Raghava dan berusaha membunuhnya. Namun saat itu Raghava tak memberikan perlawanan sama sekali. Raghava terus berusaha untuk meyakinkan kedua anak buah Basiredi yaitu Marapa dan Suba bahwa dirinya ingin mengakhiri perselisihan ini dan menciptakan kedamaian bagi generasi berikutnya. Mendengar penjelasan Raghava seketika membuat Suba dan Marapa tersadar. Saat itu juga mereka segera membawa Nilambari dan Aravinda yang hampir pingsan ke dalam mobil untuk membawa mereka ke puskesmas terdekat. Basiredi yang melihat hal tersebut sungguh tak percaya kepada Suba dan Marapa karena telah berani mengkhianatinya. Padahal mereka sudah dianggap seperti anak sendiri. Saat itu juga Marapa berkata bahwa anak kandungnya sendiri saja kau bunuh dengan keji. Lah bagaimana kemudian nasib kami yang hanya dianggap anak? Suba kemudian menghampiri Raghava yang menjatuhkan parangnya di depan Raghava sebagai bentuk janjinya bahwa peperangan tidak akan terjadi lagi. Mereka berdua kemudian pergi membawa Aravinda dan Nilambari ke puskesmas terdekat hingga tersisa Basiredi sendirian. Basiredi yang masih emosi, ia kemudian terus berusaha untuk menghajar Raghava dan tentu saja Raghava bukanlah lawan yang sebanding dengan Basiredi. Hingga pada akhirnya Raghava pun berhasil membunuh Basiredi dan mayatnya langsung dibakar di semak-semak. Setelah berhasil menghabisi Basiredi, Raghava kemudian pergi ke rumah Basiredi dan menceritakan semua pada istri Basiredi. Istri ini sadar bahwa semua ini adalah kesalahan suaminya yang sudah dibutakan dengan kebencian. Saat itu juga istri Basiredi ini pergi ke desa Komandi bersama dengan Raghava untuk menghentikan tawuran antar desa yang sedang terjadi. Saat itu Raghava menyuruh mereka semua berhenti dan Raghava juga berkata bahwa mulai besok dan seterusnya tak akan ada lagi peperangan dan istrinya Basiredi lah yang akan memimpin daerah mereka. Dan Raghava meminta semua warga agar bisa hidup dengan tenang, damai dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Dan nasib para penculik yang dikurung di rumah tua berhasil keluar. Saat itu Raghava langsung menyambut mereka.
Saat itu Raghav memberikan mereka sebuah alamat di mana mereka bisa mendatangi alamat itu agar dapat pekerjaan yang lebih baik. Hingga pada akhirnya mereka semua pun dapat hidup bahagia dan film pun selesai. Kebencian dapat menghancurkan begitu banyak hal, termasuk dirimu sendiri. Dan kebencian tidak akan pernah gagal untuk menghancurkan orang yang membenci, dan ini adalah hukum yang tidak dapat diubah. Jadi tetaplah saling mencintai satu sama lain dan saling melindungi satu dan lain. Dan saling melindungi satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa hidup dengan damai dan bahagia. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video Lokadosat Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.